Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dalam program Off the Record ini di hari Jumat ya. Mudah-mudahan ini Jumat ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dan tetap seperti biasa kami temani Anda, saya Hersu Benarif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda. Ini menjelang akhir pekan, tapi beritanya tetap seru-seru sedap. Oh, seru-seru sedap atau ngeri-ngeri sedap atau seru-seru sedap, Mbak? Tergantung. Tergantung dari siapa. Ngeri-ngeri sedap Ya. tentu bagi para pendukung paslon yang kenapa kok surveinya turun terus begitu. Nah, yang seru-seru sedap tentu yang paslon yang surveinya naik terus gitu. Tapi ini survei yang saya kira kita kalau nyebut survei itu bukan survei pesanan lah gitu, yang survei yang relatif kita anggap independen gitu ya, Mbak. Gitu ya. Dan salah satunya saya kira yang juga sekarang lagi banyak diperbincangkan tuh survei dari seorang apa ya, ini akademisi ya dari Australia, namanya Iya, John Uting. akademisi. Iya, betul. John Uting, dia akademisi dan kemudian dia juga peneliti dan dia pemilik lembaga surveinya sendiri dengan namanya sendiri John Uting dan namanya adalah Uting Research begitu. Ya, ya, ya. Dan Uting Riset ini menunjukkan data bahwa Anies itu terus meroket sementara Prabowo turun dan Ganjar ya sekarang sudah dari peringkat 3 gitu ya Mbak ya. Dan saya kira ini memang hampir sama sebenarnya dengan realitas yang ada sekarang terjadi di mana-mana begitu ya. Prabowo yang masih tetap unggul tapi kecenderungannya turun dan kemudian Anies mulai menyalip di posisi kedua dengan trennya meningkat terus. Nah, ini penting kita bahas karena biasanya kalau dalam berapa pemilihan pilkada atau pilpres dan sebagainya, kalau ada kandidat yang turun itu suaranya apalagi di injury time. Kan sekarang ini injury time Mbak ya, tinggal 40 hari kan Mbak Gia, sekarang ini tanggal tanggal 5, tanggal 14 ya 39 hari lagi gitu kita akan pencoblosan agak berat untuk mendongkrak lagi, apalagi kemudian banyak faktor blunder yang terjadi gitu ya. Ini kan perlu catatan bahwa ini dia memotretnya itu hanya setelah debat capres saja ya Mbak ya, dia belum memotret yang lain-lain, faktor kemudian desak Anies, faktor kemudian berpindahnya para Gen Z gitu ya, mulai dukungan ke Anies dan sebagainya. Ini menurut saya akan kita bahas dan kemudian ada kaitannya dengan itu juga. Anda mungkin sempat sudah nonton di Heru Point, tapi kita perlu dalami lagi berkaitan dengan keselamatan Anies Baswedan ya, karena sudah mulai terjadi kemarin. Jangan dianggap sepele apa yang terjadi di Pasung kemarin begitu ya, karena situasinya kan semakin sekarang ini eskalatif dan bisa jadi eksplosif gitu ya. Kalau ada yang panik, kalau kaitannya dengan Anies suaranya naik terus, padahal kita tahu bahwa Anies itu sejak awal kan dihalang-halangi, kalau bisa pokoknya jangankan jadi presiden, jadi calon presiden aja nggak boleh. Ya bisa aja terjadi main-main semacam itu. Nah kebetulan apalagi kan ada peristiwa terjadi kalau Pak Tito kemarin mengingatkan Shinzo Abe yang sedang kampanye di Jepang, kan ada kasus yang terbaru di Korea. Nanti kita bahas soal itu juga ya Mbak Agi. Yang lain soal apa Mbak Agi? Mungkin yang lain tambahan saja Mas Ersu bahwa ini ASN sebelumnya itu ada Satpol PP ya di Garut. Kalau yang belakangan ini yang sedang ramai terjadi di Bekasi, di mana ada foto yang sangat populer dan kemudian menjadi viral itu para camat. Jadi ada sekitar 10 camat begitu Mas Hersu, begitu juga dengan PJ Wali Kota Bekasi begitu dan kemudian juga di situ ada dari Bank Jabar BJB begitu yang menjadi sponsor dari pertandingan bola begitu. Mereka melakukan foto bersama dengan jersey itu nomor 2 semuanya. Nah, itu menjadi ramai dan ini sudah masuk ke pemeriksaan dari Bawaslu dan Bawaslu menyatakan indikasi ada pelanggaran di situ sehingga akan terus dilanjutkan. Itu menarik. Yes, dan ini semakin mengkonfirmasi ya bahwa para PJ ini kan memang itu desain awalnya ya bagian dari untuk pemenangan ya. Sejak awal kan seperti itu ya, kita sudah menduga itu macam-macam rekayasa lah yang terjadi. Oke, mari kita bahas soal itu dan kita mulai dari Uting Riset dulu ya Mbak. Silakan Mbak Agi. Iya, jadi Uting Research ini kemarin dia memberikan siaran pers lah catatan begitu yang dikirimkan ke media-media begitu Mas Hersu atas hasil surveinya sesudah terjadi debat yang pertama, berarti kan debat capres ya. Dan ternyata hasilnya itu cukup mengejutkan Mas Hersu. Ternyata terdapat lonjakan drastis begitu terhadap elektabilitas dari Anies Baswedan dan juga suara
untuk elektabilitas untuk Prabowo itu anjlok. Jadi Prabowo anjlok. Uniknya ini anjlok dan naiknya ini sama-sama 6 poin. Jadi anjlok Prabowo itu menjadi 44% dari sebelumnya 50. Sementara Anies dari 22% itu melonjak menjadi 28%. Dan sementara yang terakhir yaitu Ganjar Pranowo itu turun dari 23 menjadi 21%. Ini tentu tidak main-main ya Mas Hersu, itu karena suara ini terjadi ya, terjadi sesudah lonjakan suara dari Anies ini terjadi sesudah debat capres yang pertama, yang sebelumnya orang mengira bahwa capres itu hanya sekedar tempelan saja lah, basa-basi, tidak akan memiliki pengaruh signifikan. Ini ternyata pada peristiwa ini ternyata memiliki pengaruh yang sangat-sangat signifikan begitu kan. Jadi bahkan itu ada ini korespondennya ada 1.200 ya, mencakup 34 provinsi. Kalau saya lihat dari survei-survei dari Uting Research ini yang sebelumnya memang dilakukan di 34 provinsi. Mungkin karena berbagai faktor begitu ya. Dan ini dilakukan secara tatap muka. Jadi saya kira ini kesahihannya ini cukup tinggi begitu Mas Hersu. Dan selain catatan soal elektabilitas tadi yang melonjak, ini yang catatan dari Uting Research ini antara lain seperti ini, saya bacakan saja. Peningkatan ini menandai titik balik dalam pemilihan, menetapkan Baswedan sebagai penantang utama dalam kompetisi. Sementara itu lawannya Prabowo Subianto mengalami penurunan signifikan dengan dukungannya turun 6 poin menjadi 44%, Ganjar Pranowo berada di angka 21%. Selain itu dia juga mencatat sebanyak 41% pemilih menilai Anies Baswedan sebagai kandidat yang paling mengesankan. Ini berbeda ya dengan yang 28% tadi. Jadi artinya sebanyak 40% ini cukup tinggi Mas Hersu, melampaui Prabowo yang 36% dan Ganjar 20%. Sementara suara untuk Prabowo tadi kan 44%, tapi faktor mengesankan itu tadi, dampak dari debat itu tadi, terjadi pergeseran sentimen pemilih, yaitu yang mengatakan Prabowo mengesankan itu hanya sekitar 36%. Saya rasa ini di masa injury time saat ini sangat-sangat signifikan. Bayangkan seperti kata Mas Ersu, itu baru dilihat dari faktor debat saja, belum dilihat kelanjutannya sesudahnya. Sementara debat itu sendiri kan sudah berlangsung, yang pertama tanggal 12 Desember kalau tidak salah ya Mas Ersu ya. 12 Desember. Dan akan segera ada debat baru lagi ini tanggal 7 gitu. Betul, dan ini akan segera ada yang baru lagi. Sementara di antara waktu antara 12 Desember sampai dengan tahun baru kemarin itu terjadi berbagai peristiwa di mana yang sebelumnya pada saat capres yang debat yang pertama itu desak Anies itu belum populer Mas Irsu, walaupun tidak berlangsung seperti berlangsung di Bandung ketika itu, tapi baru secuil-cuil saja videonya itu yang jadi viral. Tapi sesudah debat di capres itu orang kemudian mulai melihat, mungkin kalau yang pendukung Anies sudah tahu bagaimana Anies itu memang hebat untuk debat begitu ya, dan juga ketika dia pidato dan sebagainya itu kan memang dia piawai begitu. Tapi ketika itu dilangsungkan secara nasional maka orang mulai terkesan begitu, orang mulai tahu bahwa ini memang betul calon yang potensial, sehingga desak Anies pun menjadi populer. Nah, selain desak Anies yang populer dan kemudian ditunggu dan permintaan untuk melakukan desak Anies di berbagai kota itu, ini yang baru bisa dibilang oversubscribe Mas Hersu kalau saya rasa. Jadi bukan investasi di IKN yang oversubscribe. Kalau saya perhatikan di medsos itu yang oversubscribe adalah permintaan terutama anak muda ya. Di mana di kota kami, di kabupaten kami, di kota madya kami dan sebagainya. Kota kecil ya sampai Mbak ya minta ya. Di kota-kota kecil, betul, di kecamatan dan sebagainya begitu. Nah, terus kemudian sesudah itu juga faktor yang kemarin itu, yang ketika Anies melakukan live TikTok, itu semakin menggelora saya rasa. Saya rasa sebenarnya hasil survei dari Uting Research ini pun masih bukan merupakan sudah kurang update lah gitu ya kira-kira. Kurang update, betul. Karena ini pergerakan dari hari ke hari saja sudah sangat berbeda Mas Erso. Ya. Nah, ini pasti terutama ditujukan kepada kita lah Mbak. Kok tiba-tiba sekarang membahas survei gitu kan, biasanya nggak percaya dengan survei. Saya kira berbeda ya, karena memang relatif kalau kita melihat lembaga survei itu kan kita mengamati dari satu publikasi ke publikasi yang lainnya gitu, dan kemudian afiliasinya kepada siapa dan sebagainya itu kan sudah terbaca kan selama ini.
Nah, kalau kita lihat Uting ini kan memang sejauh ini kalau kita melihat dia masih cukup independen gitu ya. Jadi dan kemudian hasilnya sebenarnya linear dengan yang lain-lain juga, Mbak. Kalau kita lihat yang memang terkonfirmasi bahwa pergerakannya Anies Baswedan itu naik dan kemudian ini turun. Kan tadi pada bersamaan Anda menyebutkan soal desak Anies semakin naik, tapi kan tentu perlu kita sebutkan juga bahwa pada saat desak Anies naik, kemudian Gemo itu turun anjlok juga. Kalau itu anjloknya lebih parah. Kalau Gemo itu terkonfirmasi dari hasil percakapan di media sosial yang terpantau oleh Drone Emprit kan parah banget, itu sampai di bottom gitu, sementara desak Anies kan naik terus gitu ya. Dan kemudian benar Anda ditambah dengan soal TikTok dan sebagainya, itu luar biasa. Jadi saya kira yang begini-begini ini dan apa ya, itu semakin membuat kubu 02 saya kira panik ya, apalagi kemudian kita kemarin juga membahas bagaimana Pak Jokowi itu juga sudah mulai ditinggalkan oleh pendukungnya di grassroots ya. Itu yang terkonfirmasi yang terjadi di Purwokerto ya, ketika di Gor Satrio itu para Pak petani bisa meneriakin Pak Jokowi ketika dia menyatakan harga pupuk itu mahal dan langka karena faktor perang Ukraina. Padahal petani-petani tahu bahwa sebelum perang Ukraina dan ini juga harga pupuk udah mahal dan juga susah nyarinya kan gitu. Jadi makanya mereka mungkin melampiaskan kesalahan itu, dan kemudian juga ada yang belum memaksa keluar dari gedung karena ternyata ada yang dapat di uang saku, ada yang tidak gitu. Tetapi sekali lagi seperti juga saya sampaikan, dulu kita tidak pernah membayangkan orang datang untuk mendengar pidato Pak Jokowi itu harus dimobilisasi. Nggak perlu. Zaman dulu itu kan memang magnet yang besar sekali Pak Jokowi itu ya, orang datang mengeluh-elukan Pak Jokowi. Tapi sekarang kalau dia harus melakukan pengerahan massa itu dan kemudian iming-iming makan siang dan juga amplop itu, saya kira itu mengkonfirmasi yang memang dia sudah mulai ditinggalkan. Jadi saya kira gini, ada dua fenomena yang menarik kan. Satu, bahwa sesungguhnya kalau kita lihat ketua tim ses dari Prabowo Gibran itu Pak Jokowi kan begitu ya, dan kelihatan Pak Jokowi kan kemudian aktif melakukan kampanye yang dia menyasar di kalangan grassroots itu, sampai dia kemudian main bola di kampung-kampung dan sebagainya gitu. Nah, yang kedua, waktu itu kan Gemoy sangat sangat dominan di kalangan anak-anak muda dulu. Saya kira Gen Z dulu kalau ditanya siapa calon presidennya, mereka akan pilih Prabowo. Ya kenapa? Kenapa? Gemoy. Itu terkonfirmasi di beberapa daerah. Banyak teman-teman juga yang menyampaikan seperti itu berat ini Gemoy ini karena itu udah sukses. Tapi ternyata itu seperti kita duga juga sebelumnya, itu bubble gitu ya. Tapi kita juga tidak menduga kalau secepat itu ininya hancurnya. Dan faktor hancurnya Gemoy itu kan saya kira karena debat pertama itu, ketika Pak Prabowo kemudian terlihat emosi dan kemudian dikonstruksi menjadi Gemoisian, bukan Gemoy. Itu yang saya kira memang trennya di situ Mbak, mulai berantakan itu. Ya sekali lagi memang betul Mbak, kalau trennya itu kalau apalagi dalam injury time semacam ini, kalau udah naik dia akan naik terus, apalagi kan cenderung solid ya di tim Amin ini. Kemarin sempat adalah persoalan antara Sudirman Said dengan Ahmad Ali, tapi kan segera clear begitu ketika Ahmad Ali kemudian minta maaf pada Sudirman Said, ya udah nggak ada faktor itu. Sementara faktor di 02 ini banyak sekali persoalan gitu, karena ada faktor-faktor selain blunder di kandidat ya, blundernya Gibran dan juga Pak Prabowo sendiri, aja juga satu blunder tim pendukung, terutama Zulkifli Hasan yang terus bikin blunder. Nah ini biasanya kalau udah begini nanti kan muncul kepanikan, dan kalau kepanikan makin salah gitu yang terjadi. Iya Mas Hersu. Memang kita melihat kenyataan yang terjadi saat ini itu seperti itu selama mungkin 3 pekan terakhir ya. Dan kehancuran dari propaganda Gemoy itu juga dilakukan seperti kata Mas Hersu oleh Pak Prabowo sendiri begitu. Karena memang sebelumnya sebetulnya sudah banyak memprediksi. Jadi kartunisasi Gemoy itu begitu Pak Prabowo ini adalah sepertinya itu merendahkan kualitas berpikir dari Gen Z, karena memang kan dari Gibran maupun dari tim TKN sendiri selalu mengatakan bahwa kami menyasar kepada pemilih Gen Z dan milenial yang jumlahnya itu sekitar 56% kalau tidak
salah ya. Jadi lebih dari 50% dan itu apa ya, gelembung pemilih yang sangat besar sekali dan mereka masih banyak yang belum menentukan pilihan begitu. Sehingga ini harus didekati dengan cara-cara yang simple gitu. Jadi seperti misalnya visi dan misi itu disimplifikasi sedemikian rupa menjadi gemoy. Nah, gemoy ini kemudian hancur seperti kata Mas Hersu, yaitu antara lain lewat debat. Karena ternyata melewat debat ini Mas Hersu, kalau menurut John Uting, dia mengatakan seperti ini, kualitas pemikiran dan visi misi para kandidat presiden mendorong dinamika elektabilitas dan akseptabilitas yang tinggi. Jadi ini masih tetap kualitas pemikiran dan visi misi itulah yang dilihat dari para pemilih begitu. Khususnya dalam pembentukan opini dan persepsi publik yang mempengaruhi pergeseran pilihan menjelang hari H pencoblosan. Dia mengatakan demikian. Jadi narasi seperti yang dilakukan seperti Anies itu ternyata cukup signifikan. Ketika gemoy itu masih sangat kuat, bahkan narasi itu bisa menghantam propaganda gemoy itu tadi. Menurut John Uting ya, jika tren ini berlanjut dan Anies terus mempertahankan atau bahkan meningkatkan momentum yang didapatkannya pada debat berikutnya, bukan tidak mungkin dia akan mampu mengejar atau bahkan menyamai Prabowo menjelang hari H. Ini malah beberapa pengamat di Indonesia juga mengatakan bahwa tidak mungkin bahwa Anies itu akan satu putaran juga untuk saat ini. Bukan Kalau tidak mungkin, bukan iya, bukan tidak mungkin, bukan tidak. mungkin, iya. Maksudnya mungkin. Jadi Anies ini bahkan mungkin untuk satu putaran. Kalau kita melihat untuk satu kali debat saja, seperti kata Mas Hersu, kok kita ngomongin kok kita percaya kepada research ya. Masalahnya John Uting ini dia melakukan research secara independen gitu. Dia basicnya ada di Australia dan kemudian dia memang sebagai negara tetangga yang akan terpengaruh sangat kuat ya terhadap situasi politik di Indonesia dan juga terhadap siapa yang akan terpilih nanti kebijakan-kebijakan ke depannya. Tentunya akademisi itu akan melihat Mas Hersu akan apa namanya berjaga-jaga dari sejak awal kira-kira apa yang akan terjadi. Nah, John Uting ini juga kita ketahui dia juga konsultan politik begitu ya. Tapi untuk hal ini untuk Indonesia yang sejauh ini kita ketahui dia independen begitu. Itu makanya kita bahas saat ini. Dan dia pada survei yang sebelumnya itu dia tidak lebay seperti survei-survei yang di dalam negeri ini yang kita tahu banyak sekali mereka selain menjadi lembaga survei adalah juga sebagai konsultan politik dari para paslon. Seperti misalnya survei dari Uting ini pada bulan Juni tahun 2023 yang kemudian dirilis pada bulan Juli itu memperlihatkan antara Ganjar dan Prabowo itu bedanya hanya 1%, di mana Ganjar 33% dan Prabowo ketika itu masih 32%. Ya. Padahal kita tahu pada saat itu Mas Hersu, survei-survei di dalam surveyor yang kemudian berada di sisi Ganjar itu memperlihatkan angka itu yang sangat tinggi mendekati 50%. Begitu juga surveyor yang ada di bersama Prabowo itu juga sama. Jadi kita seringkali kan kita suka bercanda ya. Dalam satu pekan itu akan rilis survei yang kita tahu afiliasinya lembaga survei tersebut kemana. Dan sangat jauh berbeda. Yang satu mengunggulkan Prabowo sedemikian rupa, yang satu mengunggulkan Ganjar. Dan itu tidak dilakukan oleh John Uting pada saat itu begitu. Ya, oke. Nah, ini penting Anda jelaskan semacam itu ya Mbak Agi, karena memang benar. Jadi kalau kita lihat di survei-survei di Indonesia kemarin itu kan bagian dari penggalangan opini dan kemudian juga itu nanti kita bisa sebut sebagai justifikasi kecurangan. Dan kita kemarin kan kelihatan sekali mereka bersemangat untuk menyatakan bahwa Prabowo akan menang satu putaran. Sekarang ini saya kira kita udah bisa pastikan ya Mbak ya, tidak akan ada satu putaran, itu pasti dua putaran. Dan ya kandidat kuat untuk masuk dua putaran itu adalah Anies Baswedan dan Prabowo Gibran begitu ya, Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran. Tetapi kalau lihat tren, saya juga tidak terkejut kalau kemudian banyak orang yang kemudian memprediksi bukan kalau satu putaran bukan Prabowo Gibran yang menang, tetapi adalah Anies Muhaimin. Saya mikir dari mana ceritanya ya, karena kalau saya tetap pada kalau ditanya orang siapa yang paling kuat kandidat untuk memenangkan Pilpres kali ini, saya akan tetap menyatakan bahwa itu Prabowo Gibran. Kenapa? Dasarnya ya karena mesin politik yang dikuasai sepenuhnya oleh Pak Jokowi, infrastruktur kekuasaan yang dia penuhi, yang dia pegang, sumber daya keuangan yang dia pegang, kan anggaran-anggaran pemerintah melalui bansos yang bisa dia gelontorkan, aparat penegak hukum dan sebagainya yang bisa dia kerahkan, kepala-kepala pejabat kepala daerah seperti yang terjadi di Bekasi nanti yang kita bahas, itu juga yang dia kerahkan. Jadi secara kalkulasi manusia seperti itu, bahwa memang Prabowo sama Gibran yang
yang akan menang begitu ya, atau setidaknya mereka pasti masuk putaran. Tetapi kalau kita lihat perkembangan terbaru ini, blunder-blunder mereka, kemudian juga pergerakan Anies yang nggak pernah, itu saya kira Anies tuh nggak dirancang ya, yang seperti itu ya. Mereka tuh desak Anies itu ya memang program, tapi mungkin mereka juga tidak akan menduga kalau sambutannya semacam itu sampai luar biasa seperti itu. Begitu juga dengan TikTok itu pasti bukan juga dirancang ini akan menjadi game changer gitu. Tapi ternyata semua dua-duanya ini menjadi game changer kan gitu Mbak. Jadi kalau orang tanya pada saya dari mana ya peluangnya? Anda percaya nggak bahwa Anies itu punya peluang menang satu putaran? Kalau ditanya sekarang saya bilang saya percaya. Tapi kemudian daripada menjelaskannya ya penjelasannya tadi itu. Penjelasannya yang logis adalah satu ada yang faktor decline, ada yang faktor naik. Tetapi saya juga percaya bahwa ada faktor langitan. Saya masih menyebut jujur semacam itu karena menurut saya kan bagaimana Anies itu bisa memenangkan Pilpres, Anies dan Muhaimin. Logistiknya saja sangat terbatas. Tim-timnya juga orang-orang yang nekat saja yang gabung di situ kan. Banyak orang yang tidak berani gabung gitu kan. Jadi cuman kekuatannya di Anies memang itu adalah di relawan. Itu sejak awal ya, sejak awal kita tahu bahwa kekuatan dia bukan di partai politik, tapi itu di relawan. Tetapi dengan bergabungnya PKB kita harus jujur itu merupakan satu game changer juga gitu karena bagaimanapun seperti juga PKS, PKB ini bahkan PKB lebih kuat kalau dari segmen ya, pemilihnya ya, karena NU itu solid ya. Kalau PKS ini kan kader intinya sedikit lah, dia mungkin banyak masa simpatisannya gitu. Nah ini ya faktor yang kita nggak pernah duga semuanya kan, tiba-tiba misalnya Nasdem berani nekat mengusung Anies, ini nggak masuk hitungan manusia gitu. Kemudian Caimin yang orang di sana tiba-tiba lompat ke situ. Ini semua nggak masuk ke dalam kalkulasi kita semua. Jadi kalau ditanya seperti itu, saya mungkin bisa mengamini gitu apa yang disampaikan oleh para sejumlah orang yang ini kelihatannya sorry, saya jangan sampai di situ. Saya bilang 2 putaran, yes. Saya itu udah aku yakin dan Anies akan masuk dalam 2 putaran. Salah satu yang akan masuk. 1 putaran. Dan itu 1 putaran untuk Anies, saya masih lihat kayaknya masuk akal juga, gitulah Mbak. Ya, walaupun saat ini Mas Hersu, saya rasa ini ada kepanikan di tim itu bisa tambah parah kalau terjadi itu Mbak. Parah kalau itu terjadi. Betul. Ya. Betul. Karena bagaimana saya bisa melihat kepanikan ini, yaitu bagaimana mereka menggelontorkan framing 1 putaran itu terus-menerus, tidak berhenti. Dan kemudian juga selain di berbagai acara, selain juga di berbagai narasi-narasi begitu. Bahkan kan sudah terbentuk ya Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran begitu. Jadi dari Gerakan Sekali Putaran atau GSP ini ketua umumnya adalah Muhammad Kodari, yang dimana di mana-mana dia menggaungkan soal 1 putaran ini, dan saya rasa media juga turut berperan karena apapun yang dikatakan oleh Kodari ini kemudian diamplifikasi dan terus-menerus digaungkan bahwa kemungkinan besar Prabowo ini 1 putaran begitu. Nah, sementara kita melihat kalau dari hasil dari Ating Research ini tidak main-main. Kalau seandainya hanya untuk 1 kali debat saja bisa berpengaruh sangat signifikan seperti itu, yaitu 6%. Bayangkan, padahal sebelumnya orang melihat itu tidak akan berpengaruh apa-apa, hanya ya hanya semacam tambahan lah bumbu-bumbu ya, dari beda dengan kita ya. Kalau kita sejak awal memberi catatan bahwa situasinya sudah berubah sekarang. Kalau kita bilang faktor media sosial, faktor disruption itu mengubah semuanya. Kalau kita sejak awal bercatatan itu ya Mbak Agi ya. Ya betul, karena memang catatan yang sebelumnya itu terjadi ketika media sosial tidak masif seperti ini. Catatan itu mungkin berdasarkan tahun 2019 Mas Hersu begitu. Nah, sementara catatan saat ini kita tahu Twitter saja sudah sekitar 24 juta, mungkin sekarang lebih ya, karena itu angka yang sudah lalu begitu, itu penggunanya. Dan kita tahu Mas Hersu, pengguna Twitter di Indonesia mungkin orang menyangka karena kita adalah channel politik, jadi apa yang kita kutip dari X atau Twitter itu hanya kutipan-kutipan peristiwa politik. Padahal yang sering kali menduduki trending topik itu adalah percakapan para K-popers. Jadi sering kali trending topiknya itu adalah seperti Giselle gitu, sering sekali. Terus kemudian nama-nama grup K-pop, terus kemudian nama film gitu, film seri yang kemudian sedang trending. Itu sering sekali Mas Hersu. Bahkan bisa dikatakan hampir tiap hari. Jadi dari sekian
banyak yang trending topik itu selalu masuk ada soal K-popers itu tadi. Nah, itu pun juga menjadi salah satu saya rasa menjadi salah satu variabel yang sangat-sangat signifikan saat ini ya. Seperti yang kita percakapkan kemarin yaitu soal misalnya ada namanya siapa ya untuk nama Koreanya itu salah satu Gen Z lah ya yang akan mengirimkan food truck sampai segitunya ya. Ingin akan mengirimkan food truck di acara Desak Anis di Jakarta. Padahal Truk dia makanan ya maksudnya, yang ngirim ya, truk makanan gitu ya. truk makanan. Kalau di Korea Selatan itu sangat populer, penggemar itu mengirimkan food truck untuk artis gitu ya, baik itu penyanyi atau apa atau pemain film begitu yang menjadi idola mereka, yaitu tuh pada saat mereka main film atau pada saat mereka mengirimkan melakukan kegiatan, maka mereka mengirimkan food truck tersebut. Nah, ini di Indonesia pun mereka yang namanya K-popers itu memang sering meniru apa yang dilakukan di sana begitu Mas Hersu. Jadi ini gencar sekali dan ini ramai sekali, bahkan ada perekrutan karena yang akan mengirimkan ini tidak ada di Jakarta, sampai akan ada perekrutan bagaimana nanti mekanisme untuk mengirimkan food truck tersebut, bagaimana pengamanannya, dan mereka ingin dilakukan oleh semua K-popers atau Gen Z begitu yang saat ini memang sedang naik daun banget, mereka mendukung Anies Baswedan. Dan selain itu juga faktor itu tadi Mas Hersu, Gen Z ini tidak main-main, mereka menaikkan terus-menerus kalau saya lihat di X itu baik video maupun quote, bahkan Anies yang ada di Desak Anies itu diambil quote-nya begitu sampai segitunya. Jadi mereka itu kalau mengulik itu memang sampai dalam sekali. Nah, saya rasa itu menjadi salah satu kekuatan yang organik kepada tim Anies saat ini. Yes, oke. Oke, jadi kita simpulkan begitu ya, ada yang satu naik, terus naik, dan satu turun, dan di situasi yang injury time ini berbahaya. Apalagi biasanya banyak sekali kalau tim yang sedang tertekan itu kemudian melakukan blunder-blunder di injury time. Itu berbahaya. Dan kita ingat masih 2 kali debat untuk capres ya, tanggal 7 nanti dan juga pada bulan Februari sebelum ditutup tanggal 10. Nah, ini akan sangat signifikan banget. Kalau seandainya 1 kali kemarin debat itu saja sudah 6%, ditambah dengan popularitas kegiatan yang lain begitu ya, ditambah lagi dengan 2 kali debat. Nah, ini memang harus betul-betul diwaspadai. Tidak heran kalau seandainya tim sebelah atau tim lawan dari Anies ini kemudian menjadi panik dan narasi-narasi satu putaran itu menjadi tidak masuk akal begitu, karena mereka mengatakan seperti Khodari mengatakan saat ini hampir semua tim surveyor itu mendudukkan Prabowo Gibran pada angka 45-46 sehingga hanya butuh 5% lagi, padahal kenyataannya Prabowo ini terus declining begitu seperti kata Mas Hersu, terus turun gitu kan. Ini kan tim-tim surveyor yang berpihak atau menjadi konsultan politik juga dari Angka 04. sebenarnya yang real itu sekitar 39-an lah, 39 sebenarnya. Ya. Iya. Dan kalau decline terus ya turun terus gitu. Oke, kita pindah ke topik yang ini yang juga sudah saya bahas, tapi ada perlu pendalaman ya, karena kasus Anies Baswedan ini jangan dianggap main-main ya, kasus yang terjadi di mana di Cipasung ya, Selatan. di Cipasung ya, di Oh, Cipasung, di ya, Cipasung, betul. itu kemarin sampai kacamatanya Anies juga pecah gitu ya, karena ditarik dia hampir jatuh tersungkur. Itu memang itu cukup mengejutkan, dan saya juga membayangkan kalau itu orang itu kemarin itu kecintaan Bapak, antusias Bapak, simpati Bapak kepada Pak Anies, saya tidak menyalahkan. Tapi tindakan Bapak tadi mengancam keselamatan Pak Anies. Tadi lihat Pak Anies sampai ingin tersungkur. Saya tanggung jawab. Ya. Nah, dari sini buat pengalaman Bapak ya, ke depan jangan seperti itu. Silakan mau salaman, mau foto, Pak Anies tidak pernah melarang. Ya. Boleh. Tapi tindakannya bukan seperti itu. Kalau Bapak tadi memeluk langsung turun ke bawah,
Pak Anies keselamatannya terancam. Betul? Ya, betul. Nah, sekarang gak usah dipikirin lagi ya. Saya juga sebagai pengawal mohon maaf apabila tadi ada siapa yang tidak baik. Saya siap meskipun nyawa saya taruh aja. Siap. Ya, kita saling memaafkan walaupun di ya, kita sama satu tujuan. Ini siang malam kerja Pak. Gimana kita Pak? Jawa kalau Satu. Kuat. Saya Pak. Selama 2 minggu nggak pernah tidur. Dia membawa pisau kecil saja itu nusukannya itu udah bisa kejadian loh, karena kan acara-acara semacam ini kan acara terbuka ya Mbak ya, nggak ada metal detektor, nggak ada pemeriksaan dan sebagainya. Ini perlu dipikirkan oleh tim Anies. Saya kira mungkin ke depan ya apa boleh buat gitu, mulai dibuat polis lain gitu, jadi tetap bisa berinteraksi tapi para pendukungnya itu tidak lagi bisa langsung menyentuh secara langsung gitu. Ini menurut saya apa ya? Ini memang tidak ideal tapi harus dilakukan karena situasinya itu mulai menurut saya menunjukkan bahaya. Dan kalau Pak Tito kemarin mengingatkan soal kasus itu kan, tapi konteksnya sebenarnya Pak Tito berbeda. Konteksnya Pak Tito membela Pak Prabowo yang masih menggunakan ajudannya yang dari Kopassus itu Mayor Teddy itu ya gitu ya. Dan dia merujuk pada konteks pada Shinzo Abe. Dalam soal ini benar. Ya kita harus lihat begitu ya. Ini konteksnya berbeda ya. Dalam Shinzo Abe kan dia ditembak juga ketika sedang kampanye juga di sebuah stasiun ya, stasiun kereta. Nah, yang di Korea itu baru terjadi ya kalau di Korea Mbak Agi ya. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi kalau yang di Korea ini baru saja terjadi kan tahun baru kemarin ya, kalau nggak salah tanggal 2 begitu. Jadi ini yang menjadi sasaran adalah oposan, jadi dari oposisi Partai Demokrat begitu. Yang dia ini juga adalah seorang calon presiden unggulan lah dari Partai Demokrat. Karena pada tahun 2022 lalu, pada pemilihan presiden di Korea Selatan, dia hanya kalah tipis Mas Hersu dari Presiden Yoon yang kita ketahui saat ini, yaitu Presiden Yoon Suk Yeol begitu ya, cara membacanya, maaf kalau seandainya salah, itu kalahnya hanya tipis. Dan sebetulnya dia akan running tahun 2007 yang akan datang, masih lama sebetulnya Mas Hersu. 2027 yang akan datang. Nah, dia ini Lee Jae-myung ini, tapi dipastikan sepertinya ya di Partai Demokrat itu sendiri dia akan tetap maju. Nah, peristiwanya sendiri itu terjadi ketika dia melakukan konferensi pers. Jadi di tengah kerumunan yang sangat banyak, di mana dia melakukan konferensi pers. Kalau saya lihat dari videonya ya, di depan itu wartawan juga sangat banyak dengan mic-nya apa dan sebagainya. Tapi si orang ini yang sampai sekarang belum diumumkan namanya siapa dan kemudian modusnya itu karena apa begitu ya. Hanya dia memakai topi dengan tulisan Lee yang mungkin kalau orang melihatnya akan, oh ini adalah pendukung dari Lee begitu kan. Tapi ternyata dia merangsek ke depan, kemudian dia menusuk leher sebelah kiri dari Lee. Kontan pada saat itu dilukiskan begitu Mas Edu, karena langsung orang berkerumun seperti itu, dan kemudian saksi mata itu mengatakan bahwa banyak darah cukup banyak keluar dari leher Lee tersebut. Terus kemudian dia dibawa ke rumah sakit terdekat dan diterbangkan dengan helikopter ke rumah sakit lain. Tapi ini artinya bahkan di Korea Selatan itu pun juga terjadi seperti itu begitu. Padahal Lee ini dikelilingi oleh sekitar 2 lusin polisi katanya Mas Hersu. Jadi sekitar 24 pada saat 24 polisi yang menjaga dia pada saat konferensi pers tersebut. Sementara kalau Anies kita melihat kan ajudan yang diberikan oleh KPI itu melekat kepada dia ya, tidak dengan seragam-seragam tertentu yang memperlihatkan bahwa dia adalah dari TNI atau polisi. Polisi biasanya ada berjaga karena juga tetap ada rider gitu ya di bagian depan ketika datang. Saya lihat di kedatangannya di Cipasung juga seperti itu begitu. Itu polisi semua itu Mbak, karena memang KPU itu memberikan 37 orang gitu yang melekat itu 37 orang. Jadi itu polisi semua, jadi tidak ada dari TNI-nya kalau yang dari KPU. Karena iya betul. Karena Anies kan bukan pejabat ya. Jadi berbeda dengan yang lain. Jadi walaupun dia memiliki ajudannya sendiri dan kemudian juga dia dijaga, tapi ya seperti kejadian di Cipasung itu Mas Hersu itu langsung heboh loh. Saya sendiri juga langsung dikirimi begitu pada saat sebelumnya kejadiannya di Korea ini kan terjadi sebelumnya. Saya dikirimi itu dan kemudian yang si pengirim mengatakan hati-hati dengan Anies, dia mengatakan begitu. Karena Anies itu sepertinya cukup longgar, apalagi dengan kejadian yang di Pontianak kemarin yang katanya sebetulnya itu adalah pendukung, dia merangsek ingin memegang Anies tapi akhirnya karena dia juga
terdorong kesannya jadi seperti memukul Anies. Jadi dan kemudian ditambahi dengan dari Timnas Anies menjelaskan bahwa Anies sudah sering ditampar-tampar, dipukul seperti itu, walaupun kejadiannya tidak sengaja, yaitu akibat dari ribuan orang saling dorong-mendorong. Tapi kalau kita melihat kejadian yang di Cipasung ini, Mas Hersu, ini sepakat dengan Mas Hersu. Timnas Anies ini harus lebih waspada lagi karena ini kerumunan seperti itu bisa saja ada pihak yang jahat gitu ya, mengambil itu sebagai validasi, kerumunan itu sebagai validasi bahwa mereka bagian dari pendukung Anies sendiri, seperti itu. Ya, dan saya juga diingatkan hati-hati, banyak kasus di Indonesia ini orang yang tiba-tiba jadi gila, atau kalau dia kemudian melakukan sesuatu kejahatan disebut sebagai orang gila. Itu yang mesti dihati-hati. Kalau kasus penusukan pejabat kan di Indonesia mungkin kasusnya yang paling sampai sekarang kasusnya adalah Pak Wiranto ya, yang pernah terjadi di Pandeglang ya, kalau tidak salah waktu itu ya terjadi. Tapi ini betul-betul mesti diseriusi oleh Timnas, dan jangan dianggap main-main, berbahaya. Apalagi ya orang kan sekarang ini paranoid banget gitu. Dalam kasus Bang Rizal Ramli yang kemarin dimakamkan juga, saya itu diingatkan oleh banyak orang, Mas Heru ini perlu diotopsi loh Pak. Nah, saya terkejut, kenapa perlu diotopsi? Kenapa? Karena kata dia ini kan Bang Rizal Ramli nggak punya riwayat penyakit kanker. Tiba-tiba setelah kembali dari Rempang kemudian beliau sakit dan terus sampai sekarang. Jadi mereka minta diotopsi gitu loh. Jadi ini public distrust juga pada saya tidak mendinai, tapi juga saya tidak mengiyakan, karena otopsi itu kan sebenarnya kewenangan dari keluarganya Bang Rizal Ramli sendirilah gitu. Tapi menunjukkan bahwa public distrust itu luas gitu. Dan saya kira dalam kasus Anies karena kita tahu bahwa dia adalah unwanted kandidat gitu ya, kandidat yang tidak diinginkan, ya sangat mungkin ketika kemudian fenomenanya suaranya naik terus, dia itu menjadi target tertentu. Belum tentu dari lawan politiknya, bisa aja orang yang ingin memanfaatkan situasi untuk mengacau gitu loh Mbak ya. Dalam situasi bisa penunggang gelap juga bisa terjadi semacam itu. Jadi poinnya itu harus betul-betul diwaspadai, dan apa boleh buat, saya kira pasti nanti para pendukung juga akan paham kalau kemudian dijelaskan dengan baik gitu ya, mengapa kemudian Anies itu tidak semudah sebelumnya ketika berinteraksi. Ya itu untuk menjaga kepentingan semua. Kalau mereka betul-betul mencintai Anies, mendukung Anies, mereka pasti paham dan nggak akan terlalu kecewa kan soal begitu. Iya, sebetulnya kejadian seperti itu selain yang terjadi di luar itu ya Mas Hersu, kepada pejabat, kepada Pak Wiranto, adalah juga kita tahu penusukan terhadap para kiai, para ulama. Yang orang gila tadi itu ya. Ya betul, yang penjaga masjid, takmir masjid dan sebagainya. Dan kemudian itu selalu dikatakan sebagai orang gila. Saya ingat waktu itu pernah ada diskusi soal itu dan menanyakan kepada psikolog dan psikiater, apakah orang-orang itu bisa didirect begitu, di remote begitu ya, bisa, untuk tindakan kejahatan tersebut, dan ternyata jawabannya adalah bisa. Bahkan dia juga dibuat seolah-olah berperilaku sebagai ODGJ, yang dimana orang-orang yang lemah justru yang bisa diremot seperti itu Mas Hersu. Yang lemah kepribadiannya, dia sedang dalam keadaan murung, dalam keadaan berduka, atau memiliki memang sifat yang tertutup dan sebagainya, itu justru yang bisa diremot seperti itu. Nah ini kita harus waspada, dan seringkali mereka diremotnya itu dengan berpakaian agama gitu, seolah-olah kasusnya Syekh Ali Jaber di Lampung kan juga begitu juga kan, betul, dalam acara keagamaan juga gitu. Saya kira catatan kita ya, kita tentu tidak ingin pemilu ini dinodai oleh peristiwa-peristiwa buruk semacam itu, dan kemudian kalau terjadi semacam itu pasti nanti yang paling didiskreditkan adalah pemerintah, rezim yang berkuasa. Jadi rezim berkuasa juga berkewajiban untuk melindungi Pak Anies ini. Betul sudah ada dari kepolisian, tapi lihat situasinya semacam ini kelihatannya perlu ada peningkatan keamanan. Oke, kita pindah yang topik yang terakhir ya Bagi ya. Yang soal Bekasi itu gimana sih ceritanya Bekasi ini? Jadi ini rame Mas Hersu di media sosial setelah diunggah begitu ya oleh akun media lokal Bekasi begitu, dan kemudian juga banyak sekali diunggah oleh akun-akun organik. Jadi memang ada foto begitu ya, mereka berjajar nih seperti bisa dilihat oleh pemirsa off the record, di mana di dalam foto tersebut orang-orang yang ada di dalam foto itu mengangkat jersey dengan nomor punggung itu
02 begitu. Dan tidak terunggah jersey lain dengan nomor punggung 01, 03 atau taruhlah 10 dan sebagainya. Yang kemudian menjadi viral adalah hanya 02 itu tadi. Nah, itu kemudian yang menimbulkan pertanyaan besar, Mas Ersu. Dan memang ada yang melaporkan gitu, yaitu oleh Gerakan Pemuda Marhenis itu ke Bawaslu, dan Bawaslu langsung sudah bergerak karena kejadiannya kalau tidak salah tanggal 29 Desember ini. Bawaslu sudah langsung bergerak dan mereka mengatakan ya betul positif ada dugaan pelanggaran netralitas aparat sipil negara atau ASN pada pemilu kali ini begitu, dan saya rasa ini hasilnya akan dibawa lebih lanjut. Nah, siapa saja yang terlapor itu dalam kasus ini, yaitu PJ Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad begitu. Ini karena terjadinya ada di Kota Bekasi dan kemudian dia juga ikut di dalam foto tersebut begitu. Kemudian ada Kasatpol PP Kota Bekasi itu menjadi terlapor juga, Mas Hersu, dan kemudian ada 10 camat. Jadi 10 camat itu ikut foto di dalam foto tersebut, dan kemudian juga ada petinggi dari Bank BJB, yaitu sebagai pihak sponsor dari kegiatan olahraga sepak bola tersebut begitu. Nah, kalau kita melihat ini, Mas Etsu, ini sepertinya tidak hanya terjadi di Bekasi aja ya. Inilah yang kita curigai pada saat itu ketika ada ratusan PJ gitu yang diangkat dan ditunjuk oleh Pak Jokowi sendiri dan juga ditunjuk oleh Mendagri Tito Karnavian begitu tanpa melalui pemilihan. Kita tahu ini jumlahnya sangat-sangat masif, sangat-sangat banyak. Kita mengkhawatirkan ketika itu bahwa tidak terjadi tidak netralan atau kemudian ada gerakan-gerakan tertentu begitu kan, karena ini menjelang Pilpres, dan ternyata ya terbukti seperti ini, Mas Hersu. Memang sudah ada jawaban dari humas dari Pemda atau Pemkot Bekasi sendiri, tapi jawabannya itu klarifikasinya tidak masuk ke akal, yaitu bahwa memang ada nomor punggung itu dibuat 1 sampai 25 dan kemudian nomor satunya sudah diberikan kepada kiper begitu ya, atau penjaga gawang, sehingga kemudian secara simbolis serah terima itu mengambil bungkusan yang sesudahnya, yang tentunya sesudah 01 kemudian tumpukan bungkusan selanjutnya adalah 02, itu yang kemudian dibagikan dan dibuat foto bersama. Saya rasa itu alasannya tidak masuk akal dan seperti dibuat-buat, dan kita jadi seperti anak kecil saja kalau mau menelan alasan itu dengan akal sehat gitu. Jadi mikir-mikir sebenarnya yang bodoh itu gua apa dia gitu ya jadinya. Oke, dan jangan kaget kalau modus-modus semacam ini akan terus bermunculan karena seperti yang tadi kita bahas ya, semakin turun itu pasti akan banyak sekali aksi-aksi yang semakin turun terus elektabilitasnya, akan semakin banyak aksi-aksi yang menunjukkan kepanikan. Namanya orang panik ya pasti akan melakukan berbagai macam cara yang kadang-kadang nggak masuk akal, seperti juga apa yang terjadi di Bekasi. Oke, lagi ya. Iya, Mas Ersu, betul. Jadi tambahan sedikit saja, kita harus tahu bahwa begitu banyak orang yang sudah menggelontorkan uang selama Pilpres atau kampanye ini berlangsung begitu. Apakah mereka bersedia kalau seandainya sudah gelontoran itu dilakukan dan kemudian dia makin mendekati kekalahan begitu ya? Tentunya tidak. Ini akan ada pergerakan dan saya rasa ini akan menjadi semakin masif. Oke, baik. Terima kasih. Lagi, kita sampai ketemu lagi ya. Ketemunya pekan depan, tidak besok. Sudah debat ya, Mas itu? Ya, oke, terima kasih. Yuk, tetap 0% ya. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.